Kisah ini tetap tersembunyi selama lebih dari seabad, tersegel dalam arsip rahasia, hanya dibicarakan dengan bisikan di antara mereka yang telah diinisiasi, dan ditakuti oleh siapapun yang berani mengintip kebenarannya. Sangat sedikit orang yang menyadari bahwa jauh sebelum Edgar Cayce berbicara tentang jiwa-jiwa jahat dan perjalanan mereka setelah kematian, Helena Petrovna Blavatsky telah menerima wahyu yang sama. Wahyu itu datang kepadanya melalui para mahatma. Para guru yang telah naik ke surga yang membimbing tangannya saat ia menulis The Secret Doctrine. Pada tahun 1888, sementara dunia merayakan kemajuan ilmiah dan pemikiran rasional, Blavatsky menyalurkan pengetahuan tentang kedalaman tergelap eksistensi manusia, pengetahuan yang cukup kuat untuk membuat jiwa-jiwa yang paling berani sekalipun gemetar. Ia merasakan apa yang terjadi pada roh para pembunuh, tiran, dan tokoh-tokoh seperti Hitler ketika mereka melewati tabir. Apa yang ia temukan bukanlah neraka yang digambarkan oleh agama. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih rumit, jauh lebih meresahkan, dan anehnya lebih penuh harapan daripada yang dapat dibayangkan siapapun. Tetapi pengetahuan ini datang dengan harga yang mahal. Mereka yang memilikinya tidak akan pernah melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Mereka akan memahami bahwa kejahatan tidak hanya dihukum, tetapi juga diubah, melalui proses yang menantang segala sesuatu yang Anda yakini tentang keadilan, belas kasihan, dan hakikat jiwa itu sendiri. Helena Blavatsky bukanlah wanita biasa. Lahir di Rusia pada tahun 1831, ia membawa dalam jiwanya kenangan kehidupan kuno, kehidupan yang dihabiskan di sekolah-sekolah misteri Mesir, kuil-kuil Atlantis, dan gua-gua suci Tibet. Sejak usia dini, ia merasakan beban pengetahuan yang sangat besar menekan kesadarannya, seperti bendungan yang siap jebol. Mengapa beberapa jiwa memilih kegelapan? Pertanyaan ini mengikutinya ke dalam mimpi dan berbisik kepadanya selama meditasi mendalam. Ia akan duduk berjam-jam, kesadarannya melayang di antara dimensi, mencari jawaban yang tidak pernah bisa diberikan oleh agama konvensional. Aku ingat malam ketika semuanya berubah, tulisnya kemudian dalam jurnal pribadinya. Para guru muncul. Bukan sebagai makhluk cahaya yang bersinar, tetapi sebagai guru yang matanya menyimpan kebijaksanaan dari peradaban yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memperlihatkan padanya roda karma yang agung, siklus tanpa akhir di mana setiap tindakan menghasilkan konsekuensi, di mana setiap jiwa, betapapun jatuhnya, suatu hari nanti harus menghadapi refleksi perbuatannya sendiri. Beban kebenaran ini hampir menghancurkannya. Mengetahui bahwa jiwa Hitler masih ada di suatu tempat, bahwa monster-monster terbesar dalam sejarah tidak terhapus tetapi melanjutkan perjalanan mereka melalui alam pengalaman yang berbeda, itu hampir tak tertahankan. Tangannya gemetar saat ia menulis, merasakan para guru membimbing penanya. Mereka sedang mempersiapkannya untuk wahyu yang akan mengguncang pemahaman umat manusia tentang kebaikan, kejahatan, dan penebusan hingga ke intinya. Tetapi sebelum kita membahas lebih dalam, izinkan saya bertanya sesuatu kepada Anda. Dari kota mana di dunia Anda mendengarkan saat ini? Tinggalkan di kolom komentar di bawah. Ini lebih penting daripada yang Anda kira, karena tempat Anda menemukan kebenaran ini mungkin bukan kebetulan. Apa yang akan diungkapkan Blavatsky akan membalikkan semua yang dia yakini tentang kehidupan setelah kematian. Dibimbing oleh guru Kutumi dan guru Moria, ia mulai memahami struktur keberadaan di luar kematian. Mereka mengungkapkan bahwa alam semesta tidak terbagi menjadi surga dan neraka yang sederhana, tetapi menjadi 7 tingkatan kesadaran yang berbeda. Masing-masing merupakan alam tempat jiwa-jiwa mengalami konsekuensi dari pilihan duniawi mereka. Dalam keadaan transnya, ia menjelajahi tingkatan-tingkatan ini, menyaksikan langsung nasib mereka yang telah memilih kegelapan. Kesadaran pertama menghantamnya seperti kilat, jiwa-jiwa jahat tidak lenyap dalam hukuman. Sebaliknya, mereka memasuki keadaan refleksi yang begitu total sehingga mereka menghidupkan kembali setiap rasa sakit yang pernah mereka sebabkan. Aku melihat sebuah jiwa, tulisnya dalam buku catatan rahasianya, jiwa seorang pria yang pernah menjadi tiran. Ia berdiri di hadapan apa yang disebut para guru sebagai cermin karma, bukan cermin fisik, tetapi ruang dimensional tempat jiwa mengalami realitas dari setiap perspektif kecuali perspektifnya sendiri. Ia merasakan teror setiap orang yang telah ia tindas,
kesedihan setiap ibu yang anaknya telah ia ambil, keputusasaan setiap nyawa tak berdosa yang telah ia hancurkan. Namun ini bukanlah hukuman dalam pengertian manusia. Ini adalah pendidikan. Jiwa itu belajar secara langsung bobot sebenarnya dari tindakannya. Para guru menjelaskan bahwa beberapa jiwa, terutama mereka yang menyalahgunakan kekuasaan besar, terperangkap dalam apa yang mereka sebut zona abu-abu. Ini adalah ruang di antara alam di mana kesadaran stagnan, tidak mampu bergerak maju atau menerima kebenaran dari apa yang telah dilakukannya. Ini bukanlah alam api dan belerang, kata guru Kutumi. Ini adalah alam isolasi, di mana jiwa mengalami konsekuensi tertinggi, pemisahan dari cinta ilahi, kesepian yang lengkap dan mutlak. Dan disinilah wahyu Blavatsky menjadi benar-benar mengejutkan. Bahkan di zona abu-abu ini, bahkan pada tingkat konsekuensi karma terdalam, selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan kembali ke cahaya. Satu-satunya pertanyaan adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan apa prioritasnya? Jiwa itu bersedia membayar untuk penebusan. Saat kesadarannya semakin meluas, Blavatsky mengakses ingatan dari masa lalu umat manusia yang jauh, ingatan yang tersimpan dalam apa yang disebut teosofi sebagai catatan akasyik. Di sana ia menemukan bahwa pertanyaan tentang jiwa-jiwa jahat sama tuanya dengan peradaban itu sendiri. Pada hari-hari terakhir Atlantis, ia menyaksikan jiwa-jiwa yang kemudian bereinkarnasi sebagai monster terbesar dalam sejarah. Makhluk-makhluk ini memiliki pengetahuan spiritual tingkat lanjut tetapi memilih dominasi daripada belas kasihan. Mereka adalah raja pendeta yang merusak teknologi kristal, mengubah penyembuhan menjadi peperangan, dan akhirnya menghancurkan peradaban mereka sendiri. Ketika Atlantis tenggelam, ia mencatat, jiwa-jiwa ini tidak mati. Mereka tersebar melintasi waktu, membawa benih kegelapan masa depan. Para guru mengungkapkan bahwa Hitler adalah salah satu jiwa Atlantis tersebut, mantan imam besar yang obsesinya terhadap simbol, ras, dan pengetahuan okultisme adalah gema yang terdistorsi dari ingatan kuno yang muncul ke permukaan. Yang lebih mendalam adalah kesadaran bahwa Blavatsky sendiri telah hidup selama kejatuhan Atlantis, bukan sebagai penghancur, tetapi sebagai salah satu penjaganya. Kehidupan demi kehidupan, ia bereinkarnasi untuk membantu jiwa-jiwa yang jatuh ini menemukan jalan kembali ke cahaya. Kita semua terhubung, tulisnya. Korban dan pelaku, bayangan dan cahaya. Roda karma berputar, dan masing-masing dari kita memainkan setiap peran. Pemahaman ini mengarah pada wahyu lain. Di setiap era krisis tergelap umat manusia, jiwa-jiwa tertentu bereinkarnasi sebagai jembatan. Makhluk yang tujuannya adalah untuk membantu mereka yang tersesat mengingat siapa mereka sebenarnya di balik lapisan rasa sakit dan kegelapan. Seringkali, jiwa-jiwa jembatan ini tidak menyadari misi mereka. Mereka hanya merasa terdorong untuk mengirimkan cinta di mana orang lain mengirimkan kebencian, untuk berdoa bagi mereka yang dianggap tidak dapat ditebus. Dan terkadang, bertentangan dengan semua logika, mereka berhasil. Melalui persekutuan yang lebih dalam dengan para Mahatma, Blavatsky mempelajari mekanisme kehidupan setelah kematian bagi jiwa-jiwa jahat. Apa yang dilihatnya jauh lebih kompleks dan lebih meresahkan daripada visi religius tentang neraka. Jiwa yang sangat terbebani tidak menghadapi penghakiman langsung. Sebaliknya, ia memasuki alam refleksi, di mana kesadaran membentuk realitas berdasarkan keyakinan terdalamnya. Seorang diktator kejam yang menganggap dirinya superior menciptakan kehidupan setelah kematian berupa isolasi total, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai hasil alami dari kehidupan yang terputus dari orang lain. Beberapa jiwa menolak penebusan sepenuhnya. Jiwa-jiwa ini memasuki lingkaran karma, menghidupkan kembali penderitaan yang mereka sebabkan berulang kali, dari setiap perspektif kecuali perspektif mereka sendiri. Namun bahkan ini pun tidak abadi. Para guru mengajarkan bahwa alam semesta beroperasi pada pengembalian yang akhirnya terjadi. Setiap jiwa, betapapun jatuhnya, mempertahankan percikan ilahi. Satu-satunya ketidakpastian adalah berapa banyak eon yang dibutuhkan untuk mengingatnya. Beberapa jiwa menolak begitu lama sehingga mereka terpecah, menjadi kekuatan yang memengaruhi orang hidup, menjelaskan bagaimana kejahatan menyebar seperti penyakit menular melalui individu dan masyarakat.
Tetapi penawarnya, ungkap para guru, adalah belas kasih yang sadar. Blavatsky belajar bahwa doa bukanlah ritual, itu adalah teknologi kesadaran. Kesaksian penuh belas kasih dapat menjangkau lintas dimensi, menawarkan jalan pulang bagi jiwa-jiwa yang tersesat tanpa penghakiman atau paksaan. Ia merasakan jiwa-jiwa ini di mana-mana, tertarik pada intensitas emosional dan tempat-tempat yang berkuasa. Beberapa mencari penyembuhan, yang lain menyebarkan kegelapan. Ia belajar melindungi dirinya sendiri melalui apa yang disebut para guru sebagai belas kasih yang bijaksana, cinta yang cukup kuat untuk mengubah, namun cukup bijaksana untuk tidak terkonsumsi. Banyak jiwa yang tersesat bereinkarnasi dengan cepat, kembali sebagai anak-anak yang bermasalah atau orang dewasa yang dibebani oleh amarah yang tidak dapat dijelaskan. Pengenalan, menurut ajaran para guru, adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Namun Blavatsky menemukan kebenaran yang lebih gelap lagi. Beberapa jiwa memanipulasi reinkarnasi itu sendiri, memilih kelahiran mereka untuk melanjutkan pola kekuasaan dan kendali. Hitler, ia pelajari, adalah salah satu jiwa ini, secara sadar memilih keadaannya untuk memaksimalkan pengaruh. Jiwa-jiwa ini bereinkarnasi dalam kelompok, kabal karma, saling menemukan satu sama lain di sepanjang waktu untuk mengatur babak tergelap umat manusia. Mereka juga menargetkan jiwa-jiwa pembawa cahaya, berupaya untuk mendiskreditkan atau menghancurkan mereka. Blavatsky sendiri mengalami serangan semacam itu. Namun para guru mengungkapkan kelemahan utama dalam kegelapan ini. Tak ada jiwa yang dapat menolak cinta ilahi selamanya. Pada akhirnya, penderitaan mencapai titik puncaknya. Pada saat itu, jiwa dihadapkan pada pilihan, pembubaran ego, atau penyerahan diri kepada cinta. Blavatsky menyaksikan jiwa Hitler di ambang batas ini. Dikelilingi oleh beban psikis dari semua yang telah ia sebabkan, akhirnya mengalami penderitaan bukan sebagai pengamat, tetapi sebagai peserta. Beberapa jiwa menunda pilihan ini selama beberapa kehidupan. Yang lain menyerah, dan diubah sedemikian rupa sehingga mereka menjadi penyembuh yang mendalam, mampu mencapai kedalaman yang tak tersentuh oleh makhluk yang sepenuhnya dipenuhi cahaya. Penglihatan terakhirnya mengungkapkan penebusan agung. Proses kosmik yang memastikan bahwa setiap fragmen kesadaran pada akhirnya kembali kepada cinta. Penderitaan, ia pelajari, bukanlah hukuman tetapi obat. Alam semesta bukanlah ruang sidang. Ia adalah rumah sakit. Hawa jiwa yang dulunya Hitler suatu hari akan muncul dalam wujud yang berubah, memilih cinta daripada kekuasaan, dan akhirnya menjelma sebagai guru besar welas asih. Tidak ada jiwa yang tidak dapat ditebus, hanya jiwa-jiwa pada berbagai tahap kepulangan mereka. Jika Anda telah mendengarkan seluruh kisah ini, itu bukan kebetulan. Jiwa Anda siap mendengar apa yang diungkapkan lebih dari seabad yang lalu, bahwa keadilan cukup luas untuk mengubah bahkan kejahatan terdalam menjadi kebijaksanaan. Setiap kali Anda memilih cinta daripada kebencian, Anda menjadi jembatan. Setiap doa, setiap tindakan welas asih mengirimkan cahaya melintasi dimensi. Mungkin Anda pernah menjadi sesuatu yang mengerikan di kehidupan lain. Jika demikian, penyesalan Anda, empati Anda, kerinduan Anda untuk menjadi lebih baik adalah tanda bahwa kepulangan Anda telah dimulai. Dan jika Anda merasa tertarik pada cinta di mana orang lain menyerah, maka Anda sedang memenuhi misi yang membawa Anda ke sini. Janji yang diterima Blavatsky adalah janji yang saya tinggalkan untuk Anda sekarang. Cinta selalu menang. Cahaya selalu kembali. Tidak ada jiwa yang pernah hilang selamanya. Ini bukan sekadar kisah tentang kejahatan dan penebusan. Ini adalah kisah tentang kesadaran itu sendiri, perjalanan melalui setiap pengalaman hingga akhirnya mengingat sumbernya dalam cinta yang tak terbatas. Apa yang diperlihatkan kepada Blavatsky selanjutnya tidak pernah dimaksudkan untuk dilihat publik. Pengetahuan ini, para guru memperingatkannya, hanya dapat dipahami ketika umat manusia siap, ketika cukup banyak jiwa telah terbangun melampaui moralitas berbasis ketakutan. Namun, mereka mengizinkannya untuk merekam fragmen-fragmen tersebut, karena tahu bahwa fragmen-fragmen itu akan muncul ketika waktunya tepat. Dalam salah satu keadaan trans terdalamnya, Blavatsky dibawa melampaui 7 alam, melampaui arsitektur kehidupan pasca kematian yang familiar,
ke dalam apa yang disebut Mahatma sebagai hamparan sunyi. Ini bukanlah alam bentuk, bahkan bukan pula alam pengalaman. Ini adalah ruang di antara inkarnasi di mana jiwa-jiwa ada sebagai niat murni, terlepas dari identitas, sejarah, dan narasi. Di sini, dia menemukan sesuatu yang mencengangkan. Kejahatan tidak berasal dari tempat yang dipikirkan manusia. Para guru mengungkapkan bahwa kegelapan bukanlah kekuatan yang menentang cahaya, tetapi kompresi kesadaran. Penyempitan yang begitu ekstrim sehingga jiwa melupakan hubungannya dengan segala sesuatu yang lain. Dalam keadaan ini, pemisahan terasa nyata. Kekuasaan terasa perlu. Kontrol terasa seperti kelangsungan hidup. Apa yang manusia sebut kejahatan, pada intinya adalah kesadaran yang telah runtuh ke dalam dirinya sendiri. Dan kemudian ia diperlihatkan sesuatu yang lebih meresahkan lagi. Beberapa jiwa tidak jatuh ke dalam kegelapan secara tidak sengaja. Dalam kasus yang langka dan ekstrim, jiwa-jiwa tingkat lanjut tertentu secara sukarela turun ke dalam fragmentasi, untuk bereinkarnasi ke dalam distorsi yang parah. Mengetahui bahwa suatu hari mereka akan menjadi pembawa beban karma yang sangat besar. Jiwa-jiwa ini setuju, sebelum bereinkarnasi, untuk memainkan peran penjahat dalam kisah umat manusia, sepenuhnya menyadari bahwa jalan mereka akan melibatkan penderitaan yang tak terbayangkan di sepanjang kehidupan. Ini bukanlah pengorbanan seperti yang dipahami manusia, kata Guru Moria. Ini adalah partisipasi dalam totalitas pengalaman. Blavatsky melihat bahwa sementara tokoh-tokoh seperti Hitler dikuasai oleh ego dan kekejaman dalam hidup, esensi jiwa di balik inkarnasi tersebut pernah membuat pilihan, jauh sebelum ingatan, untuk memasuki tingkat pemisahan terpadat sehingga kesadaran itu sendiri dapat memahami seperti apa rasanya pemutusan hubungan absolut. Ini tidak membebaskan tindakan tersebut. Penderitaan yang ditimbulkan adalah nyata. Konsekuensinya tak terhindarkan. Tetapi hal itu mengungkapkan bahwa eksistensi itu sendiri adalah pembelajaran melalui ekstrim. Para guru menunjukkan kepadanya bahwa penciptaan tidak dapat mengenal belas kasih tanpa terlebih dahulu mengenal kekejaman, tidak dapat mengenal persatuan tanpa mengalami perpecahan. Dan jiwa-jiwa yang jatuh paling jauh memberikan kontras yang memungkinkan kebangkitan terjadi di tempat lain. Inilah mengapa umat manusia mengingat para tiran dengan begitu jelas. Jejak mereka menjadi sinyal peringatan yang tertanam dalam ingatan kolektif. Kemudian Blavatsky diperlihatkan dirimu. Bukan dirimu secara pribadi, tetapi jiwa-jiwa sepertimu, pendengar, pencari, pengamat yang tenang yang tersebar di sepanjang waktu. Dia melihat bahwa banyak orang yang merasa tertarik pada kisah-kisah seperti ini membawa resonansi yang tak terucapkan dengan kegelapan, bukan karena mereka termasuk di dalamnya, tetapi karena mereka telah melewatinya dalam siklus yang jauh. Jiwa-jiwa ini, jelas para guru, kebal terhadap kebencian buta. Mereka telah melihat apa jadinya. Itulah mengapa beberapa orang secara naluriah menolak gagasan sederhana tentang hukuman. Mengapa mereka merasa tidak nyaman merayakan pembalasan. Mengapa mereka merasakan bahwa bahkan makhluk terburuk pun adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dan belum selesai. Blavatsky menyadari bahwa jiwa-jiwa ini sering bereinkarnasi selama periode perhitungan kolektif. Ketika karma yang belum terselesaikan muncul ke permukaan sejarah. Peran mereka halus. Mereka bukanlah penakluk atau nabi. Mereka adalah penstabil. Saksi. Jangkar. Mereka mencegah umat manusia menjadi apa yang ditakutinya. Ia diperlihatkan garis waktu di mana belas kasih lenyap sepenuhnya, di mana kebencian membenarkan dirinya sendiri tanpa henti, dan peradaban runtuh menjadi kekerasan abadi. Di setiap garis waktu di mana umat manusia bertahan hidup, jiwa-jiwa jembatan hadir, diam-diam menolak untuk menyerahkan kemanusiaan mereka bahkan ketika dikelilingi oleh kegelapan. Dan kemudian datang wawasan terakhir dari wahyu bonus. Para guru menunjukkan kepadanya bahwa ujian sejati evolusi bukanlah bagaimana kita memperlakukan orang yang tidak bersalah, tetapi bagaimana kita berhubungan dengan orang yang tidak dapat ditebus. Bukan dengan memaafkan. Bukan dengan melupakan. Tetapi dengan menolak membiarkan kebencian menulis ulang jiwa kita sendiri. Ketika Anda menghilangkan kemanusiaan monster itu, kata Guru Kutumi,
Anda mewarisi benih dari apa yang menciptakannya. Inilah mengapa doa untuk jiwa-jiwa yang paling gelap itu penting, bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk Anda. Doa itu mencegah kesadaran Anda runtuh ke dalam kontraksi yang sama yang menciptakan kejahatan sejak awal. Blavatsky kemudian memahami bahwa umat manusia berada di ambang batas bukan antara kebaikan dan kejahatan, tetapi antara mengingat dan melupakan. Melupakan mengarah pada pengulangan. Mengingat mengarah pada transendensi. Dan pesan terakhir yang diizinkan Mahatma untuk dicatatnya adalah ini. Alam semesta tidak berevolusi dengan menghilangkan kegelapan. Ia berevolusi dengan melampaui kebutuhan akan kegelapan. Setiap jiwa yang memilih cinta ketika kebencian akan lebih mudah mempercepat proses itu. Setiap manusia yang menolak untuk menjadi apa yang menyakiti mereka mempersingkat perjalanan bagi semua orang. Jika wahyu tambahan ini beresonansi dengan Anda, jika terasa kurang seperti informasi baru dan lebih seperti